Pernah nggak sih kita mikir, kok ada ya negara yang maju banget, sementara yang lain masih berjuang keras? Apa sih yang bikin satu negara bisa kaya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya udah jadi bahan riset para ekonom dari zaman dulu loh. Dan hari ini kita bakal bedah salah satu jawabannya yang paling terkenal. Sebuah teori klasik yang jadi fondasi banyak hal di dunia ini. Yuk kita mulai! Teori ini memberikan jawaban klasik tentang mengapa beberapa negara menjadi makmur, sementara negara lain tertinggal. Pada dasarnya, teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh 3 pilar utama, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pilar pertama yaitu modal. Menurut teori ini, sebuah negara akan tumbuh jika masyarakatnya menabung dan menginvestasikan tabungan itu menjadi aset produktif, seperti pabrik, jalan, atau mesin. Bayangkan seorang petani, tanpa alat, dia hanya bisa mengolah lahan kecil. Tetapi ketika ia berinvestasi dan membeli traktor, ia bisa mengolah lahan yang jauh lebih luas dan meningkatkan panennya secara signifikan. Hal ini juga berlaku untuk sebuah negara. Semakin banyak modal yang diinvestasikan, maka semakin tinggi juga produktivitas dan semakin besar pula output ekonomi yang didapat. Pilar kedua yaitu pertumbuhan tenaga kerja. Tentu, bertambahnya jumlah pekerja dapat meningkatkan output total. Namun, teori ini memperingatkan kita tentang hukum hasil yang semakin berkurang atau diminishing returns. Nah, apa sih diminishing returns? Diminishing returns adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa jika kita terus-menerus menambahkan satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, sementara faktor produksi lainnya tetap konstan, misalnya modal atau lahan, maka pada titik tertentu penambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan dari faktor produksi tersebut akan menurun. Intinya, hukum ini menjelaskan bahwa ada titik optimal dalam menggunakan sumber daya. Menambahkan terlalu banyak input ke dalam suatu sistem yang terbatas justru akan mengurangi efisiensi dan produktivitas. Artinya, jika jumlah pekerja terus bertambah tanpa diimbangi dengan penambahan modal, produktivitas per orang justru akan menurun. Pekerja akan berebut alat dan ruang kerja yang terbatas, sehingga kontribusi setiap pekerja baru tidak lagi seefektif sebelumnya. Kondisi ini membuat pertumbuhan mencapai titik jenuh. Pilar yang terakhir yaitu peran teknologi dan kritik. Kemajuan teknologi dianggap sebagai penyelamat. Menurut teori ini, inovasi teknologi adalah mesin utama yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Teknologi seperti penemuan komputer atau robot meningkatkan produktivitas modal dan tenaga kerja secara drastis, memungkinkan ekonomi terus tumbuh tanpa mencapai titik jenuh. Namun, teori ini tidak lepas dari kritik. Pertama, teori ini mengabaikan peran penting institusi, kebijakan, dan faktor sosial seperti stabilitas politik dan penegakan hukum. Kedua, teori ini menganggap teknologi sebagai faktor eksternal yang datang begitu saja. Padahal dalam kenyataannya, teknologi adalah hasil dari investasi, riset, dan kebijakan pemerintah yang tepat.